Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur senantiasa mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan serta kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih istiqomah untuk senantiasa masing-masing sharing pengetahuan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dari awal sampai detik ini mendapat catatan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, kali ini saya ingin mengangkat satu tema, bagaimana jurus terapi Asmaul Husna ini untuk diri kita sendiri, bahkan bisa dipakai untuk orang lain. Nah, nanti ada skripnya sendiri untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, mari pertama-tama kajian ini kita buka dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak yang saya hormati, jelas ya ke belakangnya? Oh jelas ya. Judulnya jelas ya. Baik. Ini saya masih ingat, sudah pernah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu. Mungkin masih ada yang ingat dan bisa, atau sudah. Ya, kalau lansia itu biasanya kalau tidak diulang-ulang itu biasanya juga terus lupa. Akhirnya lupa ingat kan gitu ya. Kalau lupa ingat itu udah. Tapi kalau sebetulnya kalau kita setiap kajian saya itu selalu saya sampaikan bagaimana Asmaul Husna kita dengungkan. Sebetulnya ini sekaligus kalau kita disclaimer dulu ya. Sebetulnya semua itu bisa dipakai untuk terapi, untuk pengobatan. Pengobatan itu bukan hanya pada tabib, pada dokter, pada bidan, pada perawat, makanya tenaga kesehatan. Karena pada prinsipnya suatu penyakit itu adalah sesuatu yang ketidakseimbangan di dalam tubuh kita, kaitannya dengan mindset, dengan badan. Gitu. Makanya saya selalu mengatakan bahwa positive thinking itu senantiasa untuk meningkatkan imunitas, itu salah satunya adalah bagaimana mindset kita senantiasa meningkatkan imun kita. Kalau imun kita meningkat, penyakit apapun langsung Allah berikan ditolak. Karena imunitas ibarat tentara yang ada di dalam tubuh kita. Manakala ada musuh, kuman-kuman yang masuk, itu yang akan menghalau atau menghadang, bahkan membunuh penyakit itu sendiri. Makanya tidak heran kalau ada orang yang begitu yakin pada sesuatu, bahkan itu sudah 75% penyakit itu akan sembuh. Penyakit apapun, termasuk penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu termasuk kanker dan sebagainya, yang saat ini masih sulit untuk kita lakukan suatu terapi. Bapak, baik, sebelum saya masuk ke jurus-jurus terapi ini, sebagaimana biasa, mari kita dengungkan dulu Asmaul Husna ini agar hati kita senantiasa tertambat kepada Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Karim, Ya Hayy, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Rahman, Ya Razzaq, Ya
Bapak Ibu, saya ingin setelah Bapak Ibu merenung-renung atau mengikuti bacaan Asmaul Husna, kira-kira perasaan Bapak Ibu bagaimana? Ada yang mantap, ada yang biasa saja, mungkin ada yang tidak tahu apa yang. Mudah-mudahan sebetulnya ini adalah sesuatu teknik bagaimana kita itu menggantungkan diri kepada Allah lewat Asmaul Husna. Bisa Asmaul Husna ini bisa disetel di mobil, di HP kalau mau. Asal itu insya Allah itu akan senantiasa berpengaruh secara langsung kepada emosional kita. Ya. Ada yang namanya energizing EFT. EFT itu emotional freedom teknik bagaimana membebaskan emosi kita. Kadang-kadang emosi kita itu tergantung kepada karakter kita sendiri ya. Ada anak sedikit salah, mainnya salah, itu sudah muntah emosi kita. Ya. Tapi bagaimana teknik-teknik ini kaitannya sekaligus nanti bisa dipakai sebagai terapi, sebagai pengobatan penyakit apapun yang kita derita. Maka dari itu Bapak Ibu, sekarang pikirkan dulu Bapak Ibu, kira-kira saya akan mengkonsentrasikan kemana keluhan atau penyakit saya, penyakit Bapak Ibu, atau keluhan Bapak Ibu yang saat ini ada. Insya Allah masing-masing orang berbeda. Ya. Sudah? Kalau sudah, nanti ada sirkuitnya demikian. Nanti tarik nafas, bilang sama Allah. Jadi betul-betul ketergantungan jiwa pikiran kita kepada Allah. Jadi harapannya rileks, betul, direlekskan untuk tubuh kita. Nah, ini salah satu keberhasilan tekniknya itu adalah di situ. Jadi kalau kita masih ingat pasar, ingat masa engkau kayak mau sarapan apa dan sebagainya, itu sebetulnya itu harus terhilangkan semua dulu. Jadi rileks betul. Tarik nafas. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut pelan ya. Enggak perlu gitu ya. Tarik biasa saja, harapannya tariknya itu masuk seakan-akan perut kita kembung. Jadi nanti pernafasan perut yang kita lakukan. Jadi tarik nafasnya begitu nggih. Jadi kalau tarik nafas kemudian perutnya dipegang, kalau perutnya tambah besar, itu berarti benar sudah nafasnya ya. Jadi jangan di dada, nanti pendek, biasanya keluarnya pendek ya. Nah, itu yang pertama ya ada. Kemudian yang kedua istighfar. Istighfar ini semua pada yang saya yakin semua hafal. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. Apa maknanya? Maknanya setelah kita menggantungkan kepada Allah, begitu kita istighfar, kita minta ampun dulu kepada Allah. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan dosa-dosa. Astagfirullah. Nanti bacanya 3 kali. Ya. Astagfirullah. Baru yang ketiga, syahadat. Saya yakin pasti semua hafal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini menandakan bahwa betul-betul kita mengikhlaskan diri bahwanya ada satunya zat yang hanya disembah, yaitu Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kemudian setelah itu sholawat. Sholawatnya 1 kali aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh yang lain, boleh yang mau panjang, mau pendek, silahkan. Nah baru ini, kalau ini satu kali terapi, ini sekali saja yang dibaca atau dilakukan. Kemudian yang kelima itu adalah set up atau tune in dan tapping. Apa itu? Set up-nya bagaimana, tune in-nya bagaimana, tapping-nya bagaimana. Nah,